Jadi rumah tradisional Betawi itu ada 4: joglo, panggung, gudang, dan kebaya. Alhamdulillah kita sampai di rumah tradisional tipe kebaya. Nah, di sini terlihat ada ukiran seperti gerigi gitu ya. Ini namanya balang ya, terinspirasi dari belalang yang disimbolkan sebagai tipe binatang pekerja keras. Oke, sekarang kita masuk. Oke, sebelum ayam masuk nih ya, Abang Po, kita berada di teras ya. Nah, di teras ini pun ada dua meja dan kursi. Di sebelah sini ada meja dan kursi. Nah, dan di sebelah kiri juga ada meja dan kursi. Ini adalah ciri khas kursi tamu Betawi. Kenapa ada 2 meja dan kursi? Karena sesuai dengan adat Betawi ya yang berlandaskan Islam. Jadi tamu pria dan wanita itu dipisah. Yang di sebelah kanan saya ini adalah tamu khusus perempuan, dan yang ini tamu khusus laki-laki. Jadi ketika ada tamu itu tidak digabungkan, dipisah. Ini untuk yang perempuan, ini untuk. Nah, ini ada yang unik ya, Abang Po. Sebelum kita masuk ke dalam, ini ada jendela ya, seperti penjara ya. Ini namanya jendela bujang. Kenapa dinamakan jendela bujang? Karena pada zaman dulu itu, ketika ada laki-laki ingin mengunjungi perempuan ya, mungkin calonnya gitu ya, itu kan tidak boleh langsung bertemu. Jadi yang perempuannya itu di dalam, yang lakinya di luar gitu. Jadi hanya bertatapan dari jendela ini saja. Makanya itu namanya istilahnya jendela bujang. Kemudian kalau misalnya dia membawa bingkisan makanan atau ada sesuatu yang ingin diberikan kepada si perempuan, ini biasanya ditaruh di luar sini. Nanti kalau misalnya si laki-laki sudah pulang, baru yang perempuannya itu keluar dan mengambil bingkisannya. Cukup unik ya, nama istilahnya jendela bujang. Saya juga belum tahu ternyata ada istilah jendela bujang untuk di rumah tradisional. Nah, kita berada di pintu masuk. Di atas saya ada ukiran bunga cempaka, dan di sebelah kiri dan kanan itu ada kepala rusa. Nah, ini ada filosofinya juga. Kenapa ukirannya bunga cempaka? Karena bunga cempaka itu kan melambangkan bunga yang sering berada di pusara. Nah, di sini manusia diingatkan bahwa suatu ketika kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian di sebelah kiri dan kanan atas ukiran cempaka itu ada kepala rusa. Itu menyimbolkan bahwa rusa itu kan binatang yang kerja keras ya dalam mempertahankan hidupnya. Nah, ini diletakkan di pintu masuk untuk melambangkan bahwa yang mempunyai rumah ini juga mempunyai sifat seperti rusa tersebut, yaitu mempunyai sifat pekerja keras dalam mempertahankan ruang tengah. Di ruang tengah ini terdapat meja makan, ada meja, ada kursi khas Betawi. Nah, di sini juga terdapat 2, di sebelah sana dan sebelah sini. Biasanya untuk orang tua dan anak-anak dipisah. Jadi orang tua sebelah sini, anak-anak sebelah sana, atau sebaliknya seperti itu. Jadi anak dan orang tua makannya itu. Nah, ini adalah ruangan balai-balai ya, biasanya untuk tempat mereka beristirahat, bermain. Di sini ada coklat. Nah, di sini ada beberapa alat untuk yang ini untuk memasak air, ini untuk memasak nasi. Nah, yang 2 itu untuk menyimpan air. Kalau ini bisa juga untuk menyimpan beras, tapi biasanya di atasnya itu ditutupi oleh kain ya, biasanya supaya bekas Nah, ini bisa juga untuk tempat bermain. Sampailah kita di kamar
ada ranjang ya, namanya ranjang kero. Kenapa dinamakan kero? Karena bentuknya itu seperti panggung. Kemudian ada kelambunya. Nah, fungsi kelambu di sini selain sebagai untuk mengusir nyamuk, kelambu ini juga bisa memberikan rasa hangat untuk yang tidur di dalamnya. Jadi kita tidak butuh selimut lagi, kita bisa memasang kelambu yang fungsinya selain untuk menghindarkan diri dari nyamuk, juga sebagai penghangat dan juga kesannya romantis ya. Nah, di belakang saya ini ada ornamen ya, seperti bulatan ini. Ini nama istilahnya adalah liong. Kenapa dinamakan liong? Karena zaman dahulu itu budaya Betawi itu juga diadaptasi dari Tionghoa. Nah, bentuk liong ini biasanya ada di perpindahan ruangan ya, bentuknya seperti ini, bulatan, sangat tradisional sekali ya. Di zaman sekarang pun juga saya lihat di arsitektur rumah modern pun juga ada yang mengadaptasi dari rumah Betawi ini, bentuknya liong ini.